Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Kolbi Siregar. Saya ingin menyampaikan materi tentang akhlak dalam kehidupan rumah tangga dan moralitas budaya modern. Baiklah, pertama-tama kita akan bahas pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang kemudian melahirkan perilaku atau tindakan baik yang baik maupun yang buruk, yang dilakukan secara mudah tanpa banyak pertimbangan. Akhlak secara etimologi adalah perilaku yang lahir dari gabungan jiwa, pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang membentuk kepribadian seseorang. Akhlak berkait dengan 3 unsur penting, yaitu kognitif, yaitu tentang pengetahuan, afektif, pengelolaan pikiran, dan psikomotor, tindakan nyata. Berbagai definisi akhlak menunjukkan 5 ciri utama, yaitu tertanam kuat dalam jiwa, dilakukan tanpa pemikiran rumit, lahir dari kehendak sendiri tanpa paksaan, nyata dalam perbuatan, serta dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Di era modern, penerapan akhlak dalam keluarga menghadapi tantangan globalisasi, teknologi digital, dan budaya yang menonjolkan kebebasan serta materialisme. Hal ini sering membuat nilai moral melemah, terlihat dari meningkatnya perceraian, kurangnya komunikasi keluarga, dan menurunnya pendidikan moral anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, akhlak berperan penting sebagai moral yang menjaga keharmonisan, sikap sabar, jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab menjadi kunci keluarga di tengah perubahan zaman ini. Menghidupkan kembali akhlakul karimah penting agar keluarga muslim tetap adaptif tanpa kehilangan jati dirinya. Di dalam rumah tangga ada beberapa tantangan keluarga di era modern zaman sekarang ini, yaitu yang pertama, tantangannya itu globalisasi dan sekularisasi, nilai budaya asing yang sering bertentangan dengan Islam. Yang kedua itu kemajuan teknologi dan media digital, penggunaan yang berlebihan merusak moral dan komunikasi. Yang ketiga itu krisis komunikasi. Waktu bersama semakin sedikit karena sibuk dengan komunikasi yang semakin meningkat itu. Yang keempat itu tekanan ekonomi dan materialisme. Orientasi duniawi melemahkan nilai syukur dan qanaah. Yang kelima itu budaya pop dan gaya hidup bebas. Generasi muda sangat meniru gaya-gaya orang asing. Rumah tangga kan ada tantangan, maka kalau sudah ada tantangan pasti ada jalan keluarnya, yaitu dengan cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang itu caranya untuk mempertahankan akhlak mulia dalam keluarga di tengah budaya modern itu ada beberapa langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menguatkan dasar agama di rumah. Keluarga membiasakan ibadah, adab, dan etika Islam sejak dini. Teladan orang tua jauh lebih efektif daripada sekedar nasihat saja. Yang kedua itu menerapkan komunikasi yang sehat. Anggota keluarga dibiasakan saling jujur, terbuka, dan penuh penghargaan. Ini membantu mencegah konflik dan kesalahpahaman di antara rumah tangga. Yang ketiga itu mengelola pengaruh teknologi. Orang tua memberi batas waktu, memilih konten yang baik, serta mengajarkan literasi digital berbasis nilai Islam agar anak tidak terpengaruh hal-hal negatif. Yang keempat itu membangun suasana rumah yang religius dan harmonis. Kegiatan seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan diskusi ringan tentang akhlak membantu memperkuat karakter dan kedekatan emosional. Yang kelima yaitu membiasakan hidup sederhana dan bersyukur. Keluarga diajak menghindari gaya hidup berlebihan, sifat qanaah yang menjauhkan diri dari dengki dan perselisihan. Perselisihan. Ya. Berarti kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita di atas tadi tentang akhlak tadi, bahwasanya akhlak itu merupakan dasar utama. Yang utama dalam membangun rumah tangga, keluarga yang harmonis di dalam keluarga tersebut. Keluarga yang berakhlak akan menjadikan rumah tangga sebagai tempat penuh kasih sayang,
kejujuran, dan saling menghormati. Suami, istri, dan anak perlu saling meneladani serta menjaga komunikasi yang baik. Karena pendidikan akhlak yang paling efektif berasal dari keteladanan orang tua. Di tengah tantangan modern seperti pengaruh teknologi dan perubahan budaya zaman ini, keluarga harus memperkuat nilai agama agar tetap kokoh dalam moral dan menjadi sumber kedamaian di tengah masyarakat ini. Cukup sekian pendapat saya tentang akhlak. Saya ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.